Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rendy Ardianto dan teman saya Alfi Arfian. Di sini kami akan menjelaskan tentang Bank Muamalat. Dimulai dari sejarah Bank Muamalat. Bank Muamalat di Indonesia didirikan pada tahun 1991 pada 1 November atas prakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI), para cendekiawan Muslim, dan dukungan pemerintah. Pemerintah sebagai bank pertama di Indonesia yang sepenuhnya beroperasi dengan prinsip syariah. Bank ini mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, berkembang pesat dengan membuka jaringan cabang, mendapat izin sebagai bank devisa pada 1994, serta memperkenalkan berbagai produk tabungan, giro, dan pembiayaan berbasis syariah. Pada masa krisis 1998, Bank Muamalat juga sempat terdampak namun tetap mampu bertahan berkat restrukturisasi dan dukungan dari Islamic Development Bank sebagai investor strategis. Memasuki era 2000-an hingga sekarang, Bank Muamalat terus melakukan transformasi melalui peningkatan layanan, penguatan sistem digital seperti ATM, mobile banking, dan pembaruan core banking. Bank ini juga memperluas jalinan layanan dan terus menghadirkan produk syariah yang inovatif pada periode baru. Dukungan permodalan semakin kuat setelah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menjadi pemegang saham pengendali, menjadikan Bank Muamalat sebagai salah satu pilar utama perbankan syariah modern di Indonesia dengan fokus pada layanan syariah yang aman, terpercaya, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang infrastruktur Bank Muamalat. Yang pertama ada jaringan kantor dan layanan. Bank Muamalat memiliki kantor pusat, kantor cabang pembantu, dan layanan kas. Tersedia ATM Bank Muamalat serta akses ke jaringan ATM bersama Prima dan Alto, memudahkan nasabah mengambil uang di seluruh Indonesia. Ada beberapa cabang Bank Muamalat, diantaranya adalah Bank Muamalat KC Tangerang City, Bank Muamalat Bintara Jaya, Bank Muamalat Bumi Serpong Damai, Bank Muamalat KC Ciledug. Yang kedua ada infrastruktur digital, menggunakan layanan digital seperti mobile banking, muamalat DIM, internet banking, dan layanan customer service 24/7. Sistem telah terintegrasi dengan layanan payment system seperti transfers antar bank, SKN, BIFES, dan fasilitas pembayaran tagihan. Yang ketiga, keamanan sistem, menerapkan standar keamanan perbankan seperti enkripsi data, multi-layer security, firewall, fraud detection, dan sistem monitoring real time. Seluruh operasional diawasi oleh CUK, Bank Indonesia, serta Dewan Pengawasan Syariah untuk menjamin keamanan sekaligus kesesuaian syariah. Bank Muamalat memiliki beberapa produk dan layanan. Yang pertama ada produk simpanan menggunakan prinsip syariah, tabungan atau bunga, dan menerapkan bagi hasil. Menggunakan akan wadah titipan atau mudharabah, sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah yang bebas riba. Memiliki keunggulan seperti mendapat bagi hasil kompetitif, bisa melakukan berbagai macam transaksi dengan mobile banking, dapat transaksi melalui agen bersama, diawasi OJK dan LPS, serta fitur pembayaran lengkap seperti PLN, PDAM, BPJS, dan lain-lain. Bank Muamalat juga memiliki beberapa pilihan tabungan seperti IB Muamalat reguler, yaitu rekening yang digunakan untuk sesi harian dengan akad wadiah atau mudharabah. Ada juga IB Rencana, tabungan otomatis dengan setoran bulan tetap. Ada lagi IB Haji dan Umroh, khusus untuk persiapan ibadah yang langsung terhubung ke Siskohat. Adapun IB Bisnis memiliki limit transaksi lebih besar dengan kegunaan utama untuk usaha dan transaksi dan bisnis. Adapun juga Simple IB, yaitu untuk pelajar,
tabungan diperuntukkan pelajar dari SD hingga SMA dengan setoran awal yang lebih kecil. Bank Muamalat juga memiliki giro IB Muamalat, akad wadiyah damaah ditimpa dengan jaminan dan tanpa bunga, akad mudharabah, bank dan nasabah membagi hasil dengan kesepakatan bersama, cek dan bil giro, transfer dana, dan pembayaran tagihan. Giro Muamalat juga cocok untuk usaha nasabah seperti perusahaan UMKM dan UMKM, pemilik toko atau bisnis online. Deposito IB Muamalat, produk simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah, sistem bagi hasil yang memiliki keuntungan dibagi berdasarkan nisbah persentase kesepakatan awal, menyediakan tenor waktu 1-12 bulan, sudah 100% sesuai syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah serta OJK. Produk pembiayaan atau pendanaan syariah, pembiayaan adalah fasilitas seperti kredit namun tanpa bunga. Semua menggunakan akad syariah seperti murabahah, syarakah, mudharabah, dan ijarah. Pembiayaan konsumer digunakan untuk produk pribadi seperti KPR IB Muamalat, bantu membeli rumah dengan akad mudharabah atau ijarah. Pembiayaan kendaraan, membeli kendaraan motor atau mobil dengan cicilan sesuai skema syariah. Ada juga pembiayaan multiguna, membantu untuk pendanaan kebutuhan produktif seperti pendidikan atau renovasi rumah. Adapun pembiayaan UKM dan UMKM diperuntukkan khusus pelaku usaha kecil sampai menengah. Pembiayaan yang diajukan dapat berupa modal kerja, dana pembelian barang dagang, dan pengembangan usaha yang sudah tentu menggunakan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dan pembiayaan koperasi khusus untuk perusahaan besar, membantu seperti pembiayaan proyek, pembelian aset, bisnis, dan pembiayaan investasi. Struktur akad disesuaikan kebutuhan perusahaan dan tetap mengikuti prinsip syariah. Bank Muamalat memiliki layanan seperti asuransi syariah. Layanan ini mencakup peredaran syariah, investasi pada portofolio seperti saham, obligasi syariah, dan lain-lain. Dan bancassurance syariah, produk asuransi yang bekerja dengan perusahaan asuransi syariah seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan perlindungan aset. Bank juga ada layanan muamalah prioritas, fasilitas khusus untuk nasabah dengan saldo atau portofolio tertentu seperti ruang layanan eksklusif di cabang, master relationship, manajer khusus, serta akses lebih cepat dalam layanan transaksi dan pembiayaan. Dan Bank Muamalat memiliki layanan yang terakhir yaitu ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Nasabah dapat membayar zakat dan sedekah melalui muamalat karena muamalat bekerja sama dengan lembaga resmi pengelolaan ZIS. Sekian.